Hai geng, masih bersama Atskia Shine. Oke, pada kali ini kita akan mengupas kelapa. Ini adik siapa? Orang mau bicara malah ikut bicara. Oke, pada kali ini seperti yang kita ketahui, pasti burung itu bisa terbang ya. Oh, terbangnya kemana burung ya? Kaget aja nih, listrik orang mau bicara lagi. Tadi si nyamang, nanti siapa? Sekarang listrik yang meledak. Aduh. Oke, kali ini kita seriusan. Bangun. Kita mau buat konten, bangun dulu. Oke. Tidak ada yang berhasil. Tunggu SpongeBob, kita bukan manusia gua. Kita punya teknologi. Tidak berhasil. Hai. Saya heran dengan film SpongeBob ini. Si Patrick selalu membuat ulah. Nah, ayolah Patrick, kerjasama kita. Yang kita ketahui, pada umumnya burung bisa terbang melayang-layang di luar angkasa. Maksudnya terbang melayang-layang di angkasa. Seperti juga halnya manusia yang selalu melakukan aktivitasnya dan tak lupa juga beristirahat. Ternyata istirahatnya burung juga ada. Beliau. Kok beliau? Yang gagal dan menyedihkan. Seperti halnya burung, ketika sudah terbang melayang-layang di angkasa, dia akan melakukan istirahat. Biasanya istirahatnya burung, dia akan hinggap ataupun bertengger di pepohonan, ataupun bertengger di kabel listrik. Di kabel listrik. Dimanapun ada tempat untuk santai, pasti dia di situ, hinggapnya di situ. Di situ. Baiklah, kita akan membahas kenapa burung tidak tersengat ketika beristirahat di kabel listrik berjam-jam. Yang pertama, burung tidak akan kesetrum kalau bertengger atau menginjak salah satu kabel listrik. Dan di dalam satu buah kabel listrik tidak ada perbedaan tegangan atau perbedaan potensial listrik, sehingga tidak terjadi aliran listrik pada kabel yang menyebabkan burung tersengat atau tersetrum. Seperti yang kita sering lihat di sekitar rumah, burung hanya hinggap di satu kabel listrik saja. Berbeda kasusnya bila burung menyentuh dua kabel listrik sekaligus, yaitu kabel yang bertegangan dan kabel netral. Burung pasti akan tersengat, tersetrum listrik, terbakar, terpanggang, dan akhirnya mati. Karena kabel listrik sudah didesain agar jaraknya berjauhan satu sama lain. Hal ini memungkinkan burung tidak tersengat listrik walau berjam-jam bertengger di sana. Burung tidak kesetrum karena tidak bersentuhan dengan tanah. Listrik akan mengalir dari tegangan tinggi ke tegangan rendah, seperti air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Bumi atau tanah memiliki tegangan yang rendah, maka dari itu listrik selalu mengalir dari sumber tegangan ke tanah melalui konduktor. Seperti yang kita ketahui, tubuh burung sebenarnya tidak termasuk konduktor listrik. Oleh karena itu, hal ini juga dijadikan alasan mengapa PLN memasang kabel listrik sangat tinggi. Tujuannya agar manusia yang menginjak tanah tidak bersentuhan langsung dengan kabel listrik. Burung termasuk konduktor yang lemah. Listrik mengalir melalui konduktor seperti besi, tembaga, hingga air. Di antara ketiga bahan tersebut,
Yang paling mudah dialiri listrik adalah tembaga. Listrik lebih memilih mengalir di kabel berbahan tembaga yang memiliki kualitas konduktor yang baik ketimbang mengalir di kaki burung. Pertanyaan lain muncul, kalau burung tidak kesetrum, apakah manusia juga tidak akan kesetrum saat bergelantungan di kabel listrik? Ya, mungkin kesetrumnya kalau bergelantungan seperti ini. Oke, kita lanjut. Tentunya manusia tidak akan kesetrum jika mengikuti teori kelistrikan tadi. Seperti monyet yang juga tidak tersengat listrik karena menyentuh satu kabel listrik. Namun, ketika monyet menyentuh dua kabel secara bersamaan, maka otomatis langsung kesetrum, terbakar, dan juga dapat menimbulkan kematian. Sekian pembahasan pada kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa memberi makan burung.